Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah PSAK 19 akuntansi aset tak berwujud, yaitu satu standar akuntansi yang mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tak berwujud. Standar ini berlaku efektif per 1 Januari 2010 dan menggantikan PSAK 19 aset tidak berwujud yang dulunya dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2000. Definisinya kemudian, menurut PSAK 19, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa bentuk fisik dan memiliki manfaat ekonomik di masa depan. Kemudian klasifikasinya, PSAK 19 mengklasifikasikan aset tak berwujud ini menjadi dua jenis, yaitu 1. Aset tak berwujud yang dapat diukur secara andal, yaitu aset tak berwujud yang memiliki nilai wajar yang dapat diukur secara andal pada saat perolehan. Aset ini diakui pada nilai wajarnya dan kemudian diamortisasi selama masa manfaatnya. Yang kedua, aset tak berwujud yang tidak dapat diukur secara andal, yaitu aset yang tak berwujud yang tidak memiliki nilai wajar yang dapat diukur secara andal pada saat perolehan. Aset ini diakui pada biaya perolehan dan kemudian diamortisasi selama masa manfaatnya atau selama tidak ada lagi manfaat ekonomik yang diharapkan dari aset tersebut. Kemudian tentang pengukurannya. Pengukuran aset tak berwujud dilakukan dengan cara mengakui biaya perolehan aset tersebut. Biaya perolehannya dapat berupa biaya perolehan langsung, biaya perolehan tidak langsung, dan biaya pengembangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, biaya perolehan langsung, yaitu biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan atau pengembangan aset tak berwujud. Biaya perolehan langsung meliputi biaya perolehan hak kekayaan intelektual, biaya perolehan kontrak yang dapat diperbaharui, dan biaya perolehan goodwill. Yang kedua, biaya perolehan tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan atau pengembangan aset tak berwujud. Biaya perolehan tidak langsung ini meliputi biaya umum dan administrasi, kemudian biaya pemasaran dan biaya perizinan. Yang ketiga adalah biaya pengembangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan, menghasilkan, meningkatkan, atau memperbaiki aset tak berwujud ini. Biaya pengembangan ini dapat diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aset tersebut dapat diidentifikasikan secara terpisah. Yang kedua, aset tersebut memiliki manfaat ekonomik di masa depan. Dan yang ketiga, aset tersebut dapat diukur secara andal. Kemudian penyajiannya, aset tak berwujud dicatat dalam neraca pada nilai tercatatnya. Nilai tercatat aset tak berwujud kemudian diamortisasi selama masa manfaatnya. Kemudian cara pengungkapannya. Pengungkapan aset tak berwujud berisi informasi berikut dalam laporan keuangan. Yang pertama, jumlah aset tak berwujud yang tercatat. Yang kedua, metode pengukuran yang digunakan. Yang ketiga, masa manfaat aset tak berwujud. 4. Amortisasi aset tak berwujud. 5. Revaluasi aset tak berwujud. Yang keenam, kewajiban untuk restitusi yang terkait dengan aset tak berwujud. Kemudian tentang perubahan PSAK 19 ini, yaitu pada tahun 2000 menjadi tahun 2010 direvisi. Yang keduanya memiliki perbedaan antara lain. Yang pertama, PSAK 19 revisi 2010 mengakui biaya perolehan tidak langsung sebagai biaya perolehan aset tak berwujud. Sedangkan PSAK 19 yang dikeluarkan tahun 2000 tidak mengakui biaya perolehan tidak langsung sebagai biaya perolehan aset tak berwujud. Perbedaan kedua, PSAK 19 revisi 2010 mengakui biaya pengembangan sebagai aset tak berwujud. Sedangkan PSAK 19 tidak mengakui biaya pengembangan sebagai aset tak berwujud. Kemudian yang ketiga, PSAK 19 revisi 2010 mengungkapkan informasi yang lebih banyak tentang aset tak berwujud, baik dari sisi biaya perolehan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan. Kesimpulannya, PSAK 19 ini memberikan kerangka akuntansi yang lebih relevan dan adil untuk aset tak berwujud. Standar ini mengakui bahwa aset tak berwujud memiliki manfaat ekonomik di masa depan, dan bahwa manfaat ini harus diukur secara objektif.